Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmalia Epa, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cipendei. Di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi dewi mingguan saya terkait budaya positif. Refleksi yang saya lakukan menggunakan konsep 4F, yaitu yang pertama, fact, feeling, finding, and future. Refleksi 4F ini merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 4P ini yang pertama yaitu fakta, pengalaman hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, feeling, perasaan yang muncul selama pembelajaran, dan apa yang akan dirasakan saat melakukan aksi nyata. Finding, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Kemudian future menerapkan tindakan yang akan dilakukan secara belajar dari aksi nyata yang telah dilakukan. Faktanya, pengalaman dari mempelajari modul 1.4 dimulai dari diri eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta koneksi antar materi dan melakukan aksi nyata. Hal baik yang saya alami dalam modul ini yaitu saya menjadi tahu akan budaya positif yang sebenarnya harus diterapkan di sekolah. Saya menjadi tahu mengenai konsep disiplin, teori kontrol, hukuman dan penghargaan dan restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan universal. Hambatan dan kesulitan yang saya lakukan, yang pertama yaitu hambatan. Teori yang saya pelajari relatif baru sehingga saya membutuhkan pemahaman yang utuh dalam menerapkan budaya positif. Kedua, kesulitannya pro kontra yang dihadapi di satuan pendidikan dengan penerapan budaya positif dengan mengarahkan guru memposisikan sebagai posisi kontrol manager. Solusi dalam mengatasi masalah di sini, saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep budaya positif yang saya pelajari dan menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan guru dalam menangani permasalahan murid di sekolah, melakukan pendekatan kepada warga sekolah, terutama yang lebih senior di sini dalam penerapan budaya positif dengan sistem restitusi, serta saya akan mulai menerapkan di kelas saya. Perasaan saya yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias sekali dan bahagia saat dapat menyampaikan kepada rekan-rekan guru serta mempraktekkan di kelas bersama siswa dan di kelas murid sudah mulai mengontrol dirinya dengan adanya keyakinan kelas ini. Kemudian perasaan saya juga ketika saya melakukan simulasi segitiga restitusi bersama murid, saya menjadi paham bagaimana tahapan memperlakukan murid dalam meyakini keyakinan kelasnya. Mengapa murid harus membuat keyakinan kelas dalam memahami kesepakatan kelasnya juga yang dapat berbagi pemahaman bersama rekan sejawat ketika diseminasi. Kemudian perasaan saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga guru-guru dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, finding pembelajaran yang saya dapatkan pada budaya positif ini diantaranya satu, kontrol diri. Pada hakikatnya saya tidak dapat mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya sendiri. Hukuman dan penghargaan di sini akan membuat murid sakit hati serta berkepanjangan tidak akan memperbaiki kesalahan murid. Perilaku murid di sini, setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan pada budaya positif ini, tindakan. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai dengan hati nuraninya, senang jika ia meyakininya. Menempatkan diri, guru harus menempatkan diri sebagai manajer dalam pembelajaran, bukan sebagai pengontrol, apalagi penghukum. Seyogianya, guru meluruskan hal-hal yang tidak baik. Kemudian konsep restitusi, penerapan restitusi yang baik berdasarkan tahapannya untuk membentuk murid yang berbudaya positif.
Baik, pembelajaran yang saya temukan selanjutnya yaitu dari konsep restitusi. Ternyata selama ini saya berpikir bahwa memberikan hukuman dan penghargaan akan memberikan efek jerah dan motivasi. Namun ternyata itu salah besar. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, memberikan dampak yang negatif bagi pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Keyakinan kelas harus dilakukan setelah membentuk kesepakatan kelas agar murid dapat meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Guru pun sama harus mentaati peraturan yang telah disepakati dan diyakini. Future yaitu hal yang akan saya lakukan di sini untuk kedepannya dalam bentuk aksi nyata dan tindakan. Setelah mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang budaya positif, saya tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu agar masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari murid lalu selalu mengambil aksi restitusi dan selalu melibatkan murid dalam pemecahan permasalahan yang akan mereka hadapi. Kemudian mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman kepada komunitas belajar di sini mengenai budaya positif di sekolah segera terwujud dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif ini di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat dapat terwujud. Sekian refleksi Dwi Mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.